Saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak, labbaik Allah. Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Budang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar dan juga pemirsa radio dan televisi DM streaming dimanapun Anda berada? Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali lagi berjumpa dalam kajian rutin kita setiap hari Sabtu, yaitu kajian Jitu Darul Mutakin. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Zulhijjah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal
24 Juli 2021. Saya Gilang Satriadi juga insya Allah tentunya untuk kajian jitu kali ini akan mendampingi narasumber-narasumber kita yang seperti kita ketahui seperti biasa insya Allah juga ya. Di kajian jitu ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Ada sesi yang pertama, tentu ada sesi yang kedua. Di kesempatan pagi hari ini, untuk sesi yang pertama itu akan kita isi dengan kajian tafsir bersama Bapak Ustadz Yayat Supriyatna Syahid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah bisihah wal afiyah Kang Gilang. Banyak ikan Pak Ustadz di belakang ya. Jadi tidak konsen ya. Sahabat Dan, di kesempatan pagi hari ini untuk sesi yang pertama ini Pak Ustadz akan membahas yaitu atau mengkaji Quran surat As-Saffat ayat 38 sampai dengan ayat 49 Pak Ustadz. Betul Kang Gilang. Baik Pak Ustadz, kalau begitu kita langsung saja untuk bersama-sama memasuki sesi yang pertama bersama Bapak Ustadz Yayat Supriyatna Syahid. Untuk selanjutnya silakan Pak Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Kang Gilang. Dan pemirsa DMTP Khotul Ibad rahimakumullah, silakan bisa Anda buka kembali mushaf Al-Qur'annya dan dibuka surah As-Saffat ya, ayat 38 sampai ayat 49. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Pemirsa DMTP Ikhwatul Iman rahimakumullah, tiada ungkapan kata yang paling indah kita ucapkan di siang ini kecuali ucapan hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan jatah usia kepada kita sampai hari ini lengkap dengan berbagai kenikmatan. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa DMTP Ikhwatul Iman rahimakumullah, pada hari ini kembali kita bisa bersua dalam melaksanakan kegiatan kita, program rutin kita, yakni jitu ya, pengajian hari Sabtu yang biasa dapat Anda ikuti dari pukul 30 sampai menjelang sholat duhur nanti ya. Di awal acara ini saya ingin menyapa Anda dengan penuh harap ya, mudah-mudahan sahabat DM dimanapun Anda berada pada saat ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan tuntunan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki dalam hidup ini, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit ya di antaranya Pak Haji Ujai di Sukabumi dengan ibu hajahnya dan juga keluarga ya yang sedang sakit pada saat ini, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat ya. Dan juga di sini banyak di DM yang sakit ya, Ibu Karti, Ustaz Ahmad ya, semua yang sakit ya. Kalaupun saya tidak menyebutkan satu persatu, Allah yang Maha tahu. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafila syifa'ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa DMTP Ikhwatul Iman rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita yang tertunda pada pekan yang lalu. Ya, sekarang surah As-Saffat ayat 38 sampai 49.
Baik, saya akan mulai dengan tilawahnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innakum lazaiqul azabil alim. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bika'sin min ma'in بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitan, dari godaan syaitan ar-rajim yang dilaknat. Innakum, sesungguhnya kalian, lazaiqu, pasti akan merasakan al-azabi, siksa, al-alim, yang pedih. Wa ma tujzauna, dan kalian tidak diberi balasan illa, kecuali ma, apa yang kuntum kalian ta'maluna, kalian kerjakan. Illa, kecuali ibadallahi, hamba-hamba Allah, al-mukhlasina, yang dibersihkan. Maksudnya yang dibersihkan dari dosa, atau bisa diartikan yang ikhlas, ya. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, rizkun, rizki, maklum, yang sudah ditentukan. Fawakihu, buah-buahan, wahum, dan mereka, mukramuna, orang-orang yang dimuliakan. Mukramun, orang yang dimuliakan. Fi jannati, di dalam surga. Fi jannati, di dalam surga, an-na'im, yang penuh kenikmatan. Ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan. Yutafu, diedarkan alaihim, kepada mereka, bika'sin, gelas-gelas, mimma'in, yang berisi air, ya, dari mata air surga. Mimma'in, ya, mimma'in, dari yang berisi air dari mata air. Baydha'a, warnanya putih bersih. Baydha'a, warnanya putih bersih. Ladzati, ya, ladzati, sedap rasanya. Lisyaribin, bagi orang yang minum. La fiha, tidak ada di dalamnya, gaulun, ya, gaulun, yang memabukkan. Walahum, dan tidaklah mereka, anha, karenanya, yungzafuna, mabuk. Wa indahum, dan di sisi mereka, qasiratu, ada bidadari yang membatasi, at
torfi pandangannya, in dan bermata indah, ka'annahunna seakan-akan mereka baydun adalah telur, ya. Baydun telur maknun yang tersimpan dengan baik. Ya. Baik, saya ulang. Innakum sesungguhnya kalian lazaiku pasti akan merasakan al-azabi siksa al-alim yang pedih. Wa ma tujzauna dan kalian tidak diberi balasan illa kecuali ma apa yang kuntum kalian ta'maluna kerjakan. Illa kecuali ibadallahi hamba-hamba Allah al-mukhlasin yang dibersihkan dari dosa. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka rizkun rizki maklum yang telah ditentukan. Fawakihu yaitu buah-buahan, wahum dan mereka mukramuna orang yang dimuliakan. Fi jannati di dalam surga an-na'im yang penuh kenikmatan. Ala sururin di atas dipan-dipan, mutaqabilin mereka duduk berhadap-hadapan. Yutafu diedarkan alaihim kepada mereka bikaksin gelas mimma'in yang berisi air dari mata air. Bayda'a ya warnanya putih bersih, lazati sedap rasanya, lisyaribin bagi orang yang meminumnya. La fiha tidak ada dalamnya gaulun unsur yang memabukkan, walahum dan tidaklah mereka anha karenanya yungzafun mabuk. Wa indahum dan di sisi mereka qasiratu ada bidadari qasiratu ada bidadari yang membatasi at-tarfi pandangannya, in yang bermata indah, ka'annahunna seakan-akan mereka baydun adalah telur maknun yang tersimpan dengan baik. Wallahu alam bissawab. Baik pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, itulah terjemah ya. Terjemah dari ayat yang ke-38 sampai ayat 49 ya. Nah, kita akan jelaskan kandungan dari ayat-ayat ini. Pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah, pada ayat yang sebelumnya Allah menjelaskan tentang nasib orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pemimpin-pemimpinnya dan juga para pengikutnya, di mana mereka nanti di akhirat akan sama-sama mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan mereka nanti antara pemimpin dan pengikutnya itu saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan, kemudian juga saling mengutuk, saling melaknat, ya, di antara mereka. Nah, kemudian pada ayat ini ya sebaliknya Allah menjelaskan tentang keadaan hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, nanti di akhirat akan mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-mathani, ya. Dalam ilmu ulumul Quran, ya, bahasan seperti ini disebut dengan al-mathani, artinya suatu bahasan yang bertolak belakang, ya, atau berpasangan boleh dikatakan seperti itu, ya. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang ingkar, nah kemudian Allah pun menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman, ya. Kalau sebelumnya Allah menjelaskan tentang azab Allah neraka, ya, maka pada ayat ini Allah pun menjelaskan tentang nikmatnya surga, ya. Sekali lagi itu yang disebut dengan al-mathani, artinya bahasan Al-Quran yang berpasangan, begitu, ya.
Nah, kita lihat yang pertama dalam ayat ini Allah berfirman, innakum ladza'ikul adzabal alim. Sesungguhnya kalian pasti akan merasakan azab yang sangat pedih. Artinya mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pemimpin-pemimpin mereka dan para pengikutnya, mereka sama-sama akan merasakan azab yang sangat pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah kalian dibalas, kata Allah, kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, sesuai dengan dosa-dosa yang kalian berbuat. Ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, inilah ya keadilan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Jadi ketika mereka diberikan siksa itu sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah ketentuan, ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asakum falah. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Ya, apabila kalian berbuat jahat, apabila kalian berbuat dosa, maka kejahatan itu akan kembali akibatnya kepada kalian sendiri. Begitu. Nah, maka dengan ayat ini pun Allah berfirman, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, bahwa kalian tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Nah, pada ayat berikutnya Allah mengecualikan yang tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebaliknya mereka akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan segala kenikmatannya. Nah, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, al-mukhlasin. Nah, biasa kalau kita artikan kalimat al-mukhlasin itu adalah mereka orang-orang yang ikhlas. Ya, ikhlas itu artinya orang-orang yang bersih hatinya, yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini dijelaskan al-mukhlasin, mereka orang-orang yang dibersihkan dirinya dari dosa. Artinya orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa dan TV Ikhwatul Iman rahimakumullah, ada dua alasan. Ya, ada dua alasan kenapa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu dibersihkan, ya, dari dosa-dosanya. Yang pertama, karena mereka memiliki iman, ya, memiliki iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah At-Talaq Allah memberikan satu jaminan, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya. Jadi kalaupun orang-orang yang bertakwa ketika di dunia mendapatkan atau melakukan suatu dosa, melakukan kesalahan, maka Allah menjamin dosa kesalahannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamin Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, karena orang-orang yang bertakwa ini melakukan amal soleh. Ya. Nah, maka dengan amal soleh inilah, ya, akan menghapus dosa-dosa itu. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, bahwa semua kebaikan, semua amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang bertakwa, yudhibnas sayyi'at, akan menghapus, akan menghilangkan semua kesalahan-kesalahannya. Begitu ya. Jadi itulah kenapa orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari dosa-dosanya. Nah, jadi ini pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mendapatkan azab Allah itu al-mukhlasin, orang-orang yang dibersihkan dirinya dari dosa-dosanya. Ya. Nah, ini memang sama dengan
ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Asr ya, Allah berfirman wal asri innal insana lafi husrin, contoh misalnya, demi waktu sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, mereka saling nasihat menasihati, saling mewasiatkan dalam kesopanan dan kebenaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ini ayat yang senada, ya. Jadi dalam ayat ini orang-orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, begitu ya. Atau misalkan dalam ayat yang lainnya, ya, dalam surah At-Tin ayat 4 dan 6, ayat 4 sampai 6, Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya manusia ada yang dikembalikan derajatnya ke derajat yang paling rendah, ya. Mau pasti menjelaskan maksudnya mereka orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka, ya, yang paling dalam. Nah, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka orang-orang yang akan tetap mulia, tidak akan dikembalikan ke dalam tempat yang hina, begitu ya. Nah, ini jadi dalam Al-Quran ada orang-orang yang dikecualikan, ya, tidak mendapatkan kerugian, tidak akan mendapatkan kehinaan, termasuk, ya, tidak akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-mukhlasin, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosanya, gitu ya. Maka di sini disebutkan ibadallah, hamba-hamba Allah, ya. Nah, hamba di sini adalah orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah, itu. Karena kan ada dalam Al-Qur'an itu ada an-nas, ya, ada alladzina kafaru, ya, alladzina amanu. Di sini ibadallah, hamba-hamba Allah. Jadi kalau misalnya seorang hamba, kan hamba sahaya atau budak, kan bilang ya, hamba sahaya atau budak, artinya kalau seorang budak yang telah dibeli, ya, maka segalanya tergantung majikannya. Dia akan tunduk, akan patuh, akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh majikannya. Itulah hamba saya, gitu ya. Bahasa Arabnya abdul, hamba saya. Nah, di sini jamaknya ibadallah, hamba-hamba Allah, ya. Nah, kita ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah ibadallah, hamba-hamba Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada semua ketentuan Allah, taat melaksanakan semua apa yang diberitakan Allah kepadanya, begitu. Nah, maka di sini disandingkanlah ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang tunduk kepada Allah, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibersihkan, diampuni dari semua dosa dan kesalahannya, itu ya. Nah, mereka ulaika lahum rizqum ma'lum, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rizki maklum yang tertentukan. Artinya nanti di akhirat mereka akan mendapatkan rezeki maklum yang telah ditentukan. Nah, kalimat rezeki maklum dijelaskan pada ayat berikutnya. Apa dirinci? Ya, rezeki apa yang mereka dapatkan itu? Pertama, pawakihu, artinya akan mendapatkan rezeki dalam bentuk buah-buahan, buah-buahan di surga, ya. Buah-buahan yang mukhtalifan alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya,
bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam rasanya. Bawaki, buah-buahan. Ya. Nah, di mana dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa buah-buahan di surga itu memang sama jenisnya dengan buah-buahan di dunia, akan tetapi kualitas yang berbeda. Gitu ya. Anggur ada, ya, tetapi tidak sama dengan anggur yang di jalan sekarang ini. Kadang-kadang asam, ya. Jeruk pun ada, ya, tapi tidak sama dengan jeruk yang di kita. Gitu. Kalau apel juga ada, sama ada semua. Jadi buah-buahan yang ada di dunia ini, ya, buah-buahan yang ada di surga jenisnya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia ini. Kenapa? Supaya kita tidak kaget nanti, ya, ketika mendapatkan apel, mendapatkan jeruk dan sebagainya. Nah, kita kan tidak aneh, oh ini kan makanan jatuh di dunia, tetapi kualitas yang jauh berbeda tentunya. Gitu ya. Fawakih artinya buah-buahan mukhtalifan alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya, bermacam-macam jenisnya, bentuknya dan rasanya. Ya, yang sangat lezat. Begitu. Fawakih. Wa hum mukramun, dan mereka, ya, orang-orang yang dimuliakan, dihormati, dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ya. Kalau kita membaca tafsir itu luar biasa, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menghormati, mengistimewakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa nanti di surganya. Mukramun, yang dimuliakan. Ya. Fi jannatin naim, dan surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Ini surga, ya, yang penuh dengan berbagai kenikmatan, ya, dari A sampai Z, di mana, ya, surga yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang beriman itu adalah 5 luasnya dalam surah Al-Imran dijelaskan arduhas samawati wal ard, ya, bahwa luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Bayangkan, Kang Gilang, ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ya. Misalnya pertama, surga yang begitu luas, ya. Nah, satu kaplingnya saja, kan, satu kapling saja di surga itu kan dalam hadis 60 mil. Itu satu kapling di surga. Jadi Kang Gilang sekarang misalnya punya kapling di satu komplek berapa meter? Ya, rata-rata paling 10 meter, ya. Saya 10 tumak, bukan 10 meter. 10 tumak paling, ya, besarnya lebih, ya. Nah, nanti di surga itu satu kapling oleh Allah disediakan luasnya, ya, satu kapling itu 60 mil. Kalau 60 mil, dari sini kemana, Kang Gilang? Dari sini sampai ke Ciamis lah ada, ya. Itu 60 mil. Nah, itulah, ya, satu kapling, luasnya satu kapling di surga. Nah, kenapa begitu besar, begitu luas? Memang disesuaikan dengan kondisi jasmani di surga. Jadi kalau sekarang ini kita kan rata-rata tingginya hanya 160 cm, ya. Yeah. Paling tinggi 170-an. Yeah. Gitu. Ada yang 2 meter sekarang? Jarang. Nggak ada, jarang. Ya. Rata-rata itu hanya 160 sampai 170 ya cm tinggi manusia sekarang ini. Ya. Nanti penduduk surga insya Allah kita, ya, tingginya itu berapa? 60 hasta. Situ nadiroan, 60 hasta, atau kurang lebih 30 meter. Ya. Jadi kata Rasulullah, kalian nanti di surga kama sari abikum Adam, bahwa kalian nanti di surga itu seperti bapak kalian itu Adam. Tingginya 60 hasta atau 30 meter. Ya. Di Kang Gilang nanti akan 30 meter nanti surga itu. Tinggi sekali. Tinggi sekali, ya. Tinggi gedung dakwah ini berapa meter? Ya, berapa? Hanya mungkin 15 meter ke atas, ya, 20 ke atas. Jadi melebihi tingginya gedung dakwah ini, kan, lantai itu. Luar biasa, ya.
Jadi itulah tingginya ahli surga. Jadi kalau nanti Allah memberikan kapling kepada kita, satu kapling itu 60 mil, itu sesuai dengan kondisi besarnya penduduk ahli surga. Begitu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah diantaranya fi jannatin na'im, Allah ya memuliakan mereka ahli surga itu dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ala surim mutaqabilin, mereka duduk di atas dipan-dipan mutaqabilin ya, dengan berhadap-hadapan ya, luar biasa. Fi jannatin na'im ala sururim mutaqabilin, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ya, ala sururin, mereka di atas tahta atau dipan-dipan mutaqabilin, berhadap-hadapan ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kemudian yutafu alaihim bika'sim mim ma'in, yutafu diedarkan alaihim kepada mereka bika'sin, gelas, mim ma'in, yang berisi air dari mata air sungai, dari mata air surga ya. Nah, ada yang mengartikan bahwa bika'sim mim ma'in di sini adalah diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar ya, mimma'in, dari sungai yang mengalir, baydoa, yang warnanya putih bersih, lazzatil lisyaribin, yang sedap rasanya bagi orang yang meminumnya, la fiha gaulun walahum anha yunzafun ya, tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya ya. Ini mufasir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bika'sim mim ma'in itu adalah diedarkan kepada mereka gelas yang berisi minuman khamr ya, minuman khamr yang berasal dari mata air di surga, baydoa, yang warnanya putih bersih, lazzati, yang sangat sedap, lezat ya, disyaribin, bagi peminumnya ya. Nah, jadi ikhwatul iman rahimakumullah, itulah diantaranya kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka penduduk surga itu ya, akan diberikan ya minuman-minuman yang luar biasa. Lengkapnya kita lihat dalam surah Muhammad ayat 15 ya. Dalam surah Muhammad ayat 15 bahwa di sana ada empat macam mata air di surga ya. Surah Muhammad, silakan bisa dibuka ya, surah Muhammad ya ayat 15 bisa dilihat bahwa di sana ada beberapa macam sungai ya. Yang pertama ada sungai yang airnya tawar ya, mata air yang airnya tawar ya. Yang kedua ada sungai yang airnya dari apa itu? Dari susu ya. Ada susu. Lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah ya rasanya. Itu. Kemudian yang ketiga ada sungai yang airnya dari khamr, lazzatil lisyaribin, yang lezat bagi peminumnya. Dan yang keempat itu ada sungai ya, mata air yang airnya min asali musaffa, dari madu yang terpilih. Luar biasa ya. Itulah minuman ahli surga. Satu, air mata airnya yang airnya tawar, rasanya tawar. Yang kedua, mata air susu ya, yang tidak berubah rasanya. Kemudian yang ketiga ini mata air atau sungai yang airnya dari khamr gitu. Dan yang keempat dari madu yang terpilih, luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu mau mandi susu, mandi madu, jangan sekarang dulu ya, mahal ya. Nanti di surga ya. Gratis itu, luar biasa. Nah, pemirsa DMTV Fatul Iman rahimakumullah. Nah, ini diantaranya kenikmatan
dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan nanti di surga. Ya. Nah, kemudian dalam surah Al-Waqiah ayat 17-19 Allah berfirman, ya, yatufu alaihim bildanun mukhalladun. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunsifun. Ya. Nah, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas atau piala atau cerek, ya, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Ya, artinya khamr itu tidak mengandung alkohol, tidak membuat pening dan juga tidak membuat mereka mabuk. Kan begitu ya. Nah, jadi ini sangat berbeda sifat khamr di surga dengan khamr di dunia. Ya, baunya dan warnanya. Kalau khamr di surga, ya, warnanya baydhaun. Artinya warnanya yang sangat putih bersih. Ya, sangat indah terlihatnya, tidak menjijikan. Dan baunya pun bau yang sedap. Ya, tidak seperti warna dan bau khamr di dunia sekarang ini. Ya, warnanya kan berbeda, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih dan sebagainya. Kemudian baunya pun bau yang khas, bau yang tidak sedap. Ya, itu khamr di dunia. Dan kemudian sifat khamrnya itu menimbulkan beberapa dampak negatif, ya. Misalnya kepala menjadi pening, perut, ya, mules, ya, kemudian menjadi mabuk, ya, kemudian juga menghilangkan akal sehat. Ya, itu kalau khamr di dunia. Jadi tidak ada manfaatnya. Ya, bahkan yang banyaknya adalah madaratnya. Maka Allah mengharamkan khamr, ya. Dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, ya, wal maisir wal ansab rizqum min amri syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras, ya, yang dapat memabukkan, yang menjadikan kepala kita pening, ya, perut menjadi mules, kemudian menimbulkan mabuk dan menghilangkan akal sehat. Itu khamr di dunia, sehingga Allah mengharamkan. Nah, barang siapa orang yang suka meminum khamr sekarang di dunia, maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan khamr di surga. Gitu ya. Maka hati-hati ini. Nah, pemirsa DMTP Fatul Iman rahimakumullah. Nah, itu diantaranya la fiha gaulun walahum anha yungsafun. Artinya khamr nanti itu, ya, tidak ada dalamnya gaulun, unsur yang memabukkan, walahum, dan tidaklah mereka anha karenanya yungzafuna, mabuk. Ya, jadi tidak memabukkan, tidak mengandung alkohol, ya, dan juga tidak memabukkan. Nah, ini wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydun maknun. Ya, wa indahum, dan di sisi mereka qasiratu bidadari yang membatasi at-tarfi, pandangannya, dan bermata indah. Ka'annahunna, seakan-akan mereka baydun, adalah telur, maknun, yang tersimpan dengan baik. Luar biasa, ya. Inilah kesempurnaan nikmat dari surga itu. Ya, di samping nikmat-nikmat yang lain tadi, ya, mereka disediakan dipan-dipan, ya, kasur-kasur yang empuk, permadani yang luar biasa, ya, kemudian minuman-minuman yang lezat, begitu, buah-buahan yang tersedia, makanan yang lezat-lezat. Nah, satu, ya, yang melengkapi semua kenikmatan itu diantaranya adalah wa indahum qasiratut tarfi'in, di samping mereka di surga itu ada bidadari yang membatasi pandangannya dan bermata indah. Gitu ya. Ini bidadari yang cantiknya luar biasa. Ya.
Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam hadis banyak dijelaskan tentang ya keistimewaan, keindahan bidadari ini. Ya. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ya bagaimana keindahan dari surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, diantaranya adalah qasiratur sifat dari bidadari surga itu di samping cantiknya luar biasa. Nah, dia senantiasa menjaga pandangannya. Artinya bidadari itu tidak memandang tidak memandang laki-laki yang lain. Ya, cukuplah mereka memandang suami-suaminya yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau Ganggilang nanti mendapatkan bidadari itu tidak akan melihat ya laki-laki yang lain, hanya Ganggilang saja. Kan begitu ya? Kenapa? Karena cukuplah. Karena dia memiliki suami yang memiliki paras yang ganteng, ya, rupa yang elok, begitu ya. Kemudian tidak ada kekurangan sedikit pun, baik bentuk tubuhnya, rupa, semuanya, sehingga mereka pun hanya cukup, ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat ya suaminya saja, tidak melihat ya suami-suami yang lain, tidak melihat laki-laki yang lain. Demikian pula laki-lakinya juga pandangnya sama tempat terjaga, tidak melihat ya wanita yang lainnya. Cukuplah ya dia melihat istri-istrinya, bidadarinya yang Allah sediakan untuknya. Begitu. Nah, pemirsa dari MTP Ikhwatul Iman rahimakumullah, nanti di surga itu akan ada dua bidadari. Yang pertama ada bidadari yang langsung Allah ciptakan di surga untuk orang-orang yang beriman tadi, ya. Dan yang kedua bidadari yang diletakkan oleh Allah di dunia. Siapa? Wanita solihah. Ya, mungkin istri kita yang solih sekarang, istri kita yang solihah ya di dunia ini, maka nanti akan menjadi pendamping kita bidadari surga yang kecantikannya akan mengalahkan bidadari yang Allah langsung ciptakan. Luar biasa. Ya. Jadi nanti kita ini akan mendapatkan ya jatah dua ya. Nah, satu akan mendapatkan istri kita nanti ya yang kecantikannya akan mengalahkan bidadari yang Allah ciptakan itu. Gitu. Nah, ini asal istri kita sekali dunia itu solihah. Begitu. Nah, yang kedua, di samping kita mendapatkan bidadari, membawa bidadari dari dunia sekarang ini, istri kita yang solihah ini, nah juga kita akan mendapatkan bidadari surga yang langsung Allah ciptakan. Jadi satu laki-laki akan mendapatkan beberapa bidadari. Makanya dalam ayat ini ada kalimat qas wa indahum qasiratut tarfi, artinya bidadari. Jadi bukan satu istri, tetapi satu laki-laki akan mendapatkan beberapa istri yang di surga. Luar biasa. Ya. Kemudian yang terjaga, yang bermata indah. Ya, bermata indah, ka'annahunna, seakan-akan mereka ini baydun maknun, telur. Dalam tafsir itu disebut dengan telur burung unta. Ya, maknun yang tersimpan dengan baik. Coba bagaimana ya? Itu merupakan sebuah simbol keistimewaan dan keindahan bidadari itu. Ya, ditamsilkan dalam ayat ini mereka ini seperti telur ya, telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Ya. Jadi berkulit halus, berkulit putih dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga Rasul mengatakan kecantikan dan keindahan bidadari ini mala ra'ain ra'at wala udhun samiat wala hatarun ala qalbi basar, bahwa sesuatu yang belum terbayang ya, yang belum terlihat dengan
dengan mata kita, belum terdengar dengan telinga kita, ya, maka bayanglah gitu ya, keindahannya luar biasa. Nah, pemirsa DMTP, inilah merupakan motivasi bagi kita orang-orang yang beriman supaya kita istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keimanan kita, ketakwaan kita akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat dengan balasan yang luar biasa, ya, dengan nikmat 99. Coba Kang Gilang, ya pemirsa, sekarang ini kan di dunia kita ini hanya mendapatkan satu nikmat, ya, hanya mendapatkan jatah satu nikmat. Satu nikmat ini diperebutkan, ya. Satu nikmat ini, ya, dinikmati oleh semua makhluk Allah, termasuk kita. Itu baru satu nikmat. Nanti di surga itu nikmatnya 99, ya, yang Allah janjikan khusus untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Jadi pemirsa DMTP Waktu Iman rahimakumullah, sekali lagi inilah yang menjadi motivasi kita untuk istiqomah dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah nanti akan menyediakan berbagai kenikmatan di surga, ya. Maka dengan demikian, yang pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa ruku dan sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang dengan ketakwaan kepada Allah, dan mudah-mudahan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafat kita dalam iman kepada Allah, dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawaffana ma'al abrar. Ya, dan mudah-mudahan saja Allah memberikan kepada kita, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ma wa'adtana, apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui lisan Rasulmu itu, wa la tuhzina yaumal qiyamah, dan jangan Engkau hinakan kami nanti pada hari kiamat, ya. Nah, pemirsa DMTP Waktu Iman rahimakumullah, itulah kajian kita pada siang ini. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kita akan mendapatkan kenikmatan surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar dan juga pemirsa radio juga televisi DM streaming dimanapun Anda berada, senang sekali kita baru saja tadi bersama-sama mengikuti kajian di sesi yang pertama di pengajian hari Sabtu Jitu. Sesi yang pertama ini bersama Bapak Ustadz Yayat Supriyatna Syahid dengan tema pembahasan atau dengan kajian tafsir Quran surat As-Saffat ayat 38 sampai dengan 49. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita di kebersamaan kita di sesi yang pertama ini. Dan sahabat DM, insya Allah juga setelah ini kita akan melanjutkan di kajian Jitu pagi menjelang siang hari ini untuk memasuki sesi yang kedua bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang insya Allah juga nanti di sana beliau akan menyampaikan tausiah singkatnya untuk kita. Dilanjutkan di sesi dialog interaktif, sehingga ada yang punya pertanyaan baik itu seputar tema atau bahkan mungkin pertanyaan seputar sesi yang pertama tadi, ya, Anda juga nanti bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun juga Anda menuliskan pertanyaan di kolom komentar Facebooknya, Facebook DM Streaming. Juga tidak lupa untuk para jemaah yang pagi hari ini sudah hadir menyimak kajian Jitu ini melalui Facebooknya DM Streaming, ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Baik, untuk sementara kita akan tutup dulu sesi yang pertama ini, dan jangan kemana-mana, tentunya selepas informasi-informasi di depan kita akan langsung melanjutkan di sesi yang kedua. Tentunya tetap terus di kajian Jitu Darul Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TV DM dan radio DM rahimakumullah.
Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PPA Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPA Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumul khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Rezekinya gede-gede banget, bro, dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Rindang. Kantor Rindang, Jalan Gudang Gudang Utara, ya, dekat stasiun Siliwangi.